Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 sebagai pro Imam Malik tentang rezeki seseorang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya, Ratu Persikonsina, Rangga Saputra, Rustika Nuri Istiqomah, dan Saskia Jasmine yang akan mendefinisikan serta argumen yang akan diperdebatkan hari ini. Imam Malik yang merupakan guru dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu datang tanpa sebab. Seseorang cukup bertawakal dengan benar, niscaya Allah akan memberikan rezekinya. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah mengurus lainnya. Demikian pendapat Imam Malik. Imam Malik menyandarkan pendapatnya bahwa berdasarkan hadis Rasulullah yang berbunyi, andai kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberikan rezeki terhadap burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Yang kedua, menurut pendapat Imam Malik, bahwa seseorang tidak diwajibkan untuk mengeluarkan harta piutangnya. Menurutnya, harta piutang adalah harta yang berada di tangan dan di bawah kekuasaan orang lain, bukan di tangan atau kekuasaan pemiliknya. Karena pemiliknya tidak dapat menggunakan, mengelola, atau mentransaksikan hartanya apabila harta berada dalam kekuasaan dan genggaman orang lain. Akan tetapi, harta itu dimanfaatkan dan digunakan oleh orang lain. Karena harta tersebut tidak termaksud dalam status al-milk al-tam, yaitu kepemilikan yang sempurna. Ketidakwajiban untuk mengeluarkan zakat pada harta piutang beliau telah menegaskan juga dalam kitabnya yang bernama Al-Muwatta. Terima kasih sekalian. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota tim yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4, saya Muhammad Rio sebagai pembicara, di mana tugas saya adalah mendefinisikan mosi yang akan diperdebatkan hari ini. Yang mana mosi pada debat hari ini adalah tentang rezeki yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali argumentasi tim kami, di sini saya mengambil pendapat dari Imam Syafi'i tentang rezeki. Beliau berpendapat bahwa untuk mendapatkan rezeki itu dibutuhkan usaha dan kerja keras. Rezeki tidak datang sendiri, tapi harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha. Jadi, jika kita tidak melakukan usaha atau bekerja keras, maka tidak akan mendapatkan rezeki yang diinginkan. Jadi, sudah selayaknya rezeki harus kita usahakan. Allah SWT berfirman, Fa'iza kuyidihati salatu fanasirur fil ardi watahu min fa'ilai wa jukurullah katsirullah lakum tafilun. Yang berartinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Menurut Tafsir Ar-Razi, perintah Allah agar manusia bertebar di muka bumi setelah sholat bermakna mencari rezeki atau menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Tafsir Ar-Razi juga menambahkan bahwa alangkah baiknya setelah selesai sholat atau sholat Jumat, kita tidak beristirahat dari dalam masjid, bermalas-malasan atau tidur, melainkan berusaha meraih karunia Allah yang berlimpah di muka bumi. Oleh karena itu, kita sebagai muslim yang yakin bahwa Allah SWT Maha Kaya, sudah sewajarnya bekerja keras untuk meraih rezeki dengan cara yang baik. Nama saya Rangga Saputra dan saya tidak setuju dengan argumen yang diberikan oleh saudara Rido. Sesuai dengan pendapat Imam Malik, rezeki itu datang tanpa sebab, dan seseorang hanya cukup bertawakal dengan benar. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Jadi kita hanya cukup bertawakal dengan benar untuk mendapatkan rezeki. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian
sebagaimana dia memberikan kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Halo, perkenalkan, nama saya Haifa Fadlia Yudi dari 12 Akal 1. Saya tidak setuju dengan argumen saudari Rangga yang sudah diberikan tadi. Ketika Imam Syafi'i tengah berjalan melewati sejumlah petani anggur yang tengah menanam anggur, lalu Imam Syafi'i membantu para petani tersebut untuk memanen, dan Imam Syafi'i mendapatkan seikat anggur dari hasil membantu memanen anggur tersebut. Imam Syafi'i semakin senang dan yakin bahwa pada dasarnya rezeki mesti dicari bagaimanapun, seperti apapun yang baru saja ia kerjakan akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Imam Malik pun berkata, sehari ini memang aku tidak keluar dari pondok, hanya mengambil tugas sebagai guru saja, dan sedikit membayangkan alangkah nikmatnya kalau dalam hari ini yang panas aku akan mendapatkan anggur. Tiba-tiba engkau datang dan sembari membawakanku beberapa ikat anggur. Lalu ditimpali oleh Imam Syafi'i yang, ya seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki seandainya saya tidak keluar dari pondok untuk melakukan dan membantu petani memanen anggur tersebut. Tentu saja saya tidak akan pernah sampai dengan di tangan saya anggur tersebut. Bisakah kita cermati dari penggalan kisah tersebut bahwa rezeki perlu diusahakan terlebih dahulu. Seperti hal-halnya kita ingin mendapatkan sesuatu, seperti ingin mempunyai rumah, dan rumah akan itu yang tidak langsung bisa di tangan kita, tanpa kita harus bekerja menabung terlebih dahulu untuk mendapatkan rumah tersebut. Tentu saja tidak semudah itu. Kita harus bekerja keras terlebih dahulu. Agar kita bisa membeli rumah tersebut, kita harus berikhtiar terlebih dahulu, bukan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih atas pendapat Anda, Haifa Fadlia Wahyudi. Saya harus diklarifikasi koma, saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Saya tetap setuju dengan argumen Imam Malik, karena banyak orang yang menyangka bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang mesti dicari, padahal rezeki itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu sudah pasti akan datang, baik dicari ataupun tidak. Lantas seseorang akan bertanya, mengapa manusia sibuk mencari rezeki padahal itu sudah pasti akan datang? Karena mencari rezeki itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Melakukannya berarti menjalankan sebuah ibadah dan mendapatkan pahala di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, mencari rezeki dengan cara halal merupakan perbuatan keramat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Meskipun rezeki seseorang itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut masih harus memberikan usaha terlebih dahulu. Karena di dunia ini, orang yang tidak berusaha untuk mendapatkan apa yang dia mau, tidak akan mendapatkannya. Dalam kasus ini, kita bisa mengartikan usaha sebagai ilmu. Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki kehidupan di akhirat, harus juga dengan ilmu. Dari perkataan tersebut, kita bisa mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang kita inginkan di dunia ini harus didasari terlebih dahulu dengan ilmu yang bisa kita kategorikan sebagai usaha. Jika kita tidak mempunyai ilmu, atau berarti kita tidak berusaha sama sekali, maka hal tersebut yang kita inginkan tidak akan terkabulkan, walaupun sudah memohon dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innallaha tawaffala li talibil ilmi birizqihi, yang artinya sesungguhnya Allah menjamin penuntut ilmu akan rezekinya. Bisa disimpulkan rezeki itu harus pertama didasari terlebih dahulu dengan usaha seperti menambahkan dan menerapkan ilmu, baru kita bisa menikmatinya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya baik, terima kasih atas pendapatnya Saudara Sultan. Tapi maaf, saya masih tidak setuju dengan pendapatnya karena saya masih percaya dengan argumen yang menyatakan bahwa seseorang tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi harta piutangnya.
Menurut Imam Malik, harta piutang adalah harta yang berada di tangan dan di bawah kekuasaan orang lain, bukan di tangan atau kekuasaan pemiliknya. Karena pemiliknya tidak dapat menggunakan, mengelola, atau bahkan mentransaksi hartanya apabila harta tersebut berada dalam kekuasaan atau genggaman tangan orang lain. Namun akan tetapi harta tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk orang lain. Karenanya harta tersebut tidak termasuk dalam status al-milk atau al-tom atau kepemilikan sempurna. Ketidakwajiban ini terdapat pada kitab Al-Muwatta yang telah ditulis oleh beliau. Seberangan dengan pendapat Imam Malik, menurut Imam Syafi'i, bahwa apabila seseorang memiliki piutang yang ada di genggaman atau kekuasaan orang lain, maka harta itu wajib untuk dizakati setiap tahunnya. Perbedaan pendapat ini dikarenakan Imam Syafi'i memiliki pandangan tersendiri dalam mengartikan milk al-tom. Menurut beliau, harta piutang yang ada pada genggaman atau kekuasaan orang lain, harta tersebut masih berstatus milk al-tom atau kepemilikan sempurna atau penuh. Karena pada hakikatnya harta tersebut merupakan milik pemberi hutang, walaupun harta tersebut tidak ada pada genggaman dan kekuasaannya. Memang selama manusia dan makhluk Allah lainnya yang masih memiliki kehidupan di dunia, maka selama itu pula Allah yang telah menetapkan dan mencukupi rezekinya, tetapi rezeki tersebut tidak dapat diterima dengan duduk, diam, dan berpangku tangan serta berpasrah dan serta hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba maupun makhluk Allah lainnya harus melalui beberapa usaha dan jerih payah untuk mendapatkan dan menjemput rezeki yang telah Allah tentukan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, "Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah kalian banyak-banyak supaya kamu beruntung. Menurut tafsir Ar-Razi, perintah Allah agar manusia bertebaran di muka bumi setelah sholat bermakna mencari suatu rezeki atau menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Lalu diriwayatkan pula oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Bangunlah di pagi hari untuk mencari rezekimu dan melakukan tugasmu, karena hal itu membawa berkah dan kesuksesan." Hadis riwayat Tabrani. Dan yang hadis yang kedua itu, seusai sholat fajar subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang pertama, menurut pandangan Imam Malik, bahwa seseorang tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi harta piutang, karena harta piutang tidak termasuk dengan status al-milk al-tam atau kepemilikan sempurna. Sedangkan menurut pandangan Imam Syafi'i, bahwa pemilik piutang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat untuk harta piutangnya, karena harta piutang masih termasuk dalam status al-milk al-tam atau kepemilikan sempurna. Yang kedua, Imam Malik beristidlal dengan mengkiaskan piutang dengan zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Dan tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan berwajib dikeluarkan zakatnya setelah waktu panen. Begitupun dengan piutang, baru wajib dikeluarkan zakatnya ketika harta itu telah ada pada genggamannya. Nah, yang ketiga, Imam Malik berpendapat bahwa bagi harta piutang hanya diwajibkan satu kali zakat saja, apabila harta piutang tersebut telah ia terima dari penghutang. Semua rezeki yang ada itu berasal dari Allah, karena Allah itu Ar-Razzaq, yang artinya Maha Pemberi rezeki. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd, yang artinya Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki dan menyempitkannya bagi siapa saja yang dikehendaki. Jadi rezeki itu adalah rahasia dari Allah yang tidak dapat dikalkulasi oleh nalar manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Setiap manusia yang terlahir di bumi dilengkapi dengan rezekinya masing-masing. Oleh karena itu, kita tidak perlu cemas atau khawatir mengenai rezeki. Terlepas dari itu,
besar kecil rezeki itu kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita itu hanya mencoba supaya mendapatkan rezeki yang lebih baik.